Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabi Saripudin. Di sini saya ingin membahas mengenai analisis data mata kuliah lewat rekomendasi. Baik, langsung saja pembahasan pertama, yaitu ada analisis data. Dalam pengertian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah yang pertama, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Yang kedua, mentabulasi dan berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga yaitu menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang lebih diajukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan. Baik, berikutnya itu ada metode penelitian atau bisa disebut juga dengan analisis data. Teknis analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Terdapat beberapa dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada statistik inferensial, yaitu meliputi statistik parametris, yang kedua yaitu ada statistik non parametris. Baik, berikutnya dalam statistik deskriptif yaitu macam statistik untuk analisis data. Yang kedua ada statistik inferensial, yang ketiga ada statistik parametris, yang keempat ada statistik non parametris. Baik, berikutnya statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Sebagian adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang kedua, penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisanya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Berikutnya yaitu ada statistik deskriptif. Itu dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Statistik deskriptif dan statistik inferensial termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, atau pengukuran tendensi, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar devisi, perhitungan persentase. Dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikannya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Nah, statistik
diferensial sering disebut juga dengan statistik induktif atau yang jelas, dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas, karena kesimpulan yang berlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Terus suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk prosentase. Yang pembahasan terakhir yaitu statistik parametris, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data, interval, dan rasio. Sedangkan statistik non parametris yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal ordinal. Baik, dicukupkan sekian untuk materi metode penelitian analisis data. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.